Ustaz Ibda Sofian SPDI. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan semoga Allah mudahkan segala rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, dan juga Allah jadikan ilmu yang beliau berikan kepada kita semua sebagai pemberat di bawah amal kebaikan di yaumul hisab nanti bagi beliau juga keluarga. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pula para pengurus usulan Musyafa Allah, wabil khusus Bapak Haji Budin yang pada kesempatan pagi hari ini sedang berhalangan hadir. Yang kami hormati pula Bapak Haji Nur dan juga para pengurus usulan lainnya. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam gear yang maksimal untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh secara berjamaah, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, saat ini sudah masuk atau beranjak di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, dan sekarang sudah hari ke-25 untuk kita melaksanakan sahur Ramadan 1447 Hijriah. Artinya sudah beberapa hari lagi bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita, dan tidak terasa sekarang sudah pertemuan yang keempat saja. Alhamdulillah. Artinya kalau nanti Lebaran di tanggal 20 di hari Sabtu misalnya, ataupun di hari Jumat di tanggal 19, taklim sudah tidak ketemu lagi. Artinya sekarang pekan terakhir untuk kita taklim. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang Ustaz berikan pada kita semua dapat menjadi tambahan ilmu yang bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Dan Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kebiasaan 1 bulan ini setiap pekannya itu membiasakan diri kita untuk selalu datang ke mushola beribadah, bukan hanya di waktu subuh saja, tapi di waktu-waktu wajibnya yang lainnya di subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, bisa menjadi kebiasaan bagi kita untuk menunaikan ibadah, khususnya bagi laki-laki, bahwasanya kewajiban untuk kita selalu beribadah untuk sholat berjamaah di mushola atau di masjid. Mudah-mudahan ini semua dapat membentuk karakter kita sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin tanpa memperpanjang kalam lagi, karena kalau taklim subuh itu kita serunya itu adalah banyak tanya jawab, dan alhamdulillah narasumber kita, guru kita ini selalu bisa memberikan solusi bagi kita. Dan karena itu di pertemuan terakhir ini saya berikan yang lebih lagi buat kita. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadi ujian bagi kita semua, khusus Ramadan akan meninggalkan kita sebentar lagi. Jadi itu saja prolog atau pembukaan dari saya. Untuk lebih dan kurangnya kita lanjutkan aja, kita langsung memberikan kepada narasumber kita, kepada guru kita, pada Hidayat Kiram dan Ustaz Ibda Sofian SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah.
para mukarramin wal muhtaromin yang sama-sama kita hormati, akhirul kiram, Bapak Ustaz Arif, alhamdulillah selalu hadir menemani saya sampai ke pertemuan keempat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat, afiat, dimudahkan dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kami muliakan Ketua DKM Musyawarah Allah, kemudian juga pengurus Musyawarah Allah, wabil khusus Bapak Haji Nur dan yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub daripada beliau. Dan tak lupa pada jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tak intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu subuh ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan iman dan Islam oleh Allah untuk bisa hadir di majlis taklim ini, di majlis ilmu ini. Karena tidak semua orang yang bisa hadir di majlis ini. Bisa saja ada di antara kita habis sahur langsung tidur alias bocan, bobok cantik atau bobok ganteng. Tapi alhamdulillah meskipun seperti itu, yang penting kita bisa terjaga daripada perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bobok bagus, tapi taklim kalau istilah itu lebih bagus gitu. Salawat serta salam semoga Allah menyampaikannya kepada junjungan kita, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjut kajian pada kesempatan kali ini, pekan terakhir di bulan suci Ramadan ini 1447 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hazman maqdiya. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Ini merupakan surah Maryam ayat 71 dan 72, menjelaskan tentang bagaimana manusia ini pasti akan menghampiri, akan mendekati yang namanya neraka. Makanya setiap manusia ketika dia ingin masuk ke surga, maka harus melewati yang namanya jembatan Sirat. Ya, ketika kita sudah lewat, maka artinya kita sudah selamat. Kalau tidak selamat, maka tergelincir kita ke api neraka. Alhamdulillah kalau kita masuk ke neraka jahanam. Karena yang paling mengerikan adalah neraka jahanam. Masya Allah. Bahkan ada beberapa kelompok manusia
manusia yang melewati jembatan Sirat ini itu seperti sambaran kilat, saking cepat itu. Ada juga seperti hembusan angin, begitu kencang angin, seperti itu gambarannya. Ada juga seperti burung yang terbang. Nah, itu kalau ada Jepati itu ya, burung Jepati, balapan apa? Seperti itu ada. Itu gambaran lah. Gambaran seperti itu. Bahkan lebih kecil lagi kalau malam. Ada juga seperti kuda yang sedang berpacu, yang sedang berlari. Kuda ibaratnya seperti itu. Ada manusia seperti itu melewati jembatan Sirat. Ada juga seperti orang yang sedang berlari maraton, seperti itu. Ada juga manusia seperti dia sedang berjalan, biasa jalan. Dan bahkan ada sampai sehari semalam baru nyampe. Dan yang paling hebat di sini dijelaskan di dalam kitab, Aina Sirat, di mana Sirat? Ada yang nanya begitu. Kemudian ada yang menjawab, lahu qad jazdahu min ghairi masyaqqatin bi rahmatillahi ta'ala. Sungguh kamu itu sudah melewati jembatan Sirat dan enggak akan merasakan rasanya capek lelah. Kenapa enggak bisa merasakan capek lelah? Karena bi rahmatillahi ta'ala, karena itu disebabkan rahmat Allah. Jadi ada sekelompok orang, sekelompok manusia tidak merasa dia itu tadi sedang berjalan di Sirat. Makanya nanya, di mana Sirat ya? Padahal sudah kelewatan. Ya Allah, mudah-mudahan kita yang seperti itu. Gak berasa kita melewati jembatan Sirat, tiba-tiba nyampe aja ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, gak ada capek lelah, gak. Karena apa? Karena kasih sayangnya Allah buat orang yang beramal soleh ketika dia hidup di dunia. Kemudian wafil khobari, dan di dalam satu khobar, yati qaumun yaqifuna 'ala sirati, akan datang suatu kaum ya, dia lagi nungguin di dekat Sirat. Ngapain nungguin di Sirat ya? Kemudian mereka berkata, wa yaquluna, dan mereka berkata, man yunjina minan nar, siapa yang bisa menyelamatkan kami dari api neraka itu. Jadi satu sekelompok orang, misalkan kelompok musola musyawarah ini mau melewati jembatan Sirat ini. Kemudian berkata-kata, ya Allah, siapa yang bisa menyelamatkan kami dari api neraka? Wala yatajassamuna 'alal mururi 'alaihi, dan kami itu gak berani melewati jembatan Sirat. Kenapa? Karena digambarkan di dalam kitab ini, mereka melihat jembatan Sirat itu luapan api neraka itu
pada ke atas. Bahkan ada seseorang itu sampai tubuhnya itu gelap, hitam, gosong, lantaran apa? Kena panasnya uapnya api neraka itu. Ya Allah, makanya nggak berani. Karena ya Allah, siapa yang bisa nyelamatin saya? Saya nggak berani nyebrang. Ya enggak? Ini gimana cara nyebrang nih? Ya Allah. Fayubuna. Kemudian mereka nangis. Dijalur nangis tuh, saking takutnya sama api neraka. Ya Allah, ada seperti itu. Ya. Kemudian fayati Jibril alaihi salam, maka datanglah Jibril alaihi salam bil masajidi, dengan membawa masjid-masjid allati kanu yusalluna fiha, yang biasa mereka sholat di dalamnya, kahayyatis sufuri, itu masjid-masjid itu digambarkan seperti perahu-perahu. Jadi masjid dibawa oleh malaikat Jibril ini digambarkan seperti perahu dibawa. Ya, untuk siapa? Untuk manusia-manusia dari golongan sekelompok orang yang takut nyebrang ke jembatan Sirat. Malaikat Jibril bawa nih sholat syafa'ullah bagi orang-orang yang suka sholat di dalamnya, yang rajin, yang sering sholat, ada mungkin di tengah-tengah. Yang jarang-jarang ada agak pikiran kali begitu. Kalau yang sekali itu langsung hidup di sholat musyawarah, gelantungan, ya Allah. Itu makan sering-sering kesini, mau sholat masjid, nanti bermanfaat di akhirat. Jadi malaikat Jibril bawa tuh masjid, ya Allah, masjid apa Bardothoibah, masjid yang lain-lainnya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang selalu sholat di masjid itu. Itu makanya sangat bermanfaat ya bagi selalu berjamaah. Fayajlisuna 'alaiha, kemudian mereka duduk di atasnya, di atas perahu. Di atas perahu, artinya perahu itu masjid yang digambarkan seperti perahu. Wa ya'buduna as-sirat, dan mereka bisa menyeberangi, melewati jembatan Sirat. Fayuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, hadhihi masajidukum allati shallaitum fiha jama'atan. Ini masjid-masjid kalian yang kalian sering sholat di dalamnya, yang suka sholat di dalamnya. Dengan apa? Dengan berjamaah. Nah, tadi sudah disampaikan Ustaz Arif. Maka saya lanjutkan penjelasan sholat berjamaah. Sangat penting sholat berjamaah. Oh penting. Ada satu ibarat. Jadi kalau kita khawatir takut sholat kita tidak diterima lantaran ilmu kita belum sempurna, maka berbakat atau sering-sering sholat berjamaah. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu pasti Allah terima. Pasti Allah terima. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama, ketika berjamaah itu Allah memandang imamnya. Apakah imamnya baik? Maka ketika imamnya baik,
maka diterimalah sholat kita, sholat berjamaah. Kalau imamnya kurang baik, tidak baik menurut pandangan Allah, tapi ada salah satu makmum yang baik di antara makmum lainnya, di situ Allah ambil kebaikan sehingga sholat berjamaah diterima. Kalau tidak ada sama sekali, baik imam ataupun makmum, tidak ada kebaikan di dalamnya, maka Allah memandang mereka yang sholat berjamaah itu adalah karena berjamaahnya, karena kebersamaannya. Ya Allah, Allah pandang berjamaahnya. Makanya berjamaah itu mengandung keberkahan. Gitu. Dengan berjamaah kita akan terasa ringan. Kita untuk meroyong nyapu di jalan sendirian coba capek. Bersih-bersih musola nih, Idul Fitri sendirian saat itu orang nih, misalkan, atau Bang Eko doang sendirian, capek kan? Capek kalau nggak dibantuin sama yang lain. Tuh. Makanya berjamaah itu begitu penting, khususnya pada sholat berjamaah. Bahkan sudah masuk ada hadisnya, sholatul jama'ati tafdulu sholatal fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih baik daripada sholat sendirian. Itu ganjarannya 27 derajat. Kalau sholat sendirian satu, itu juga kalau Al-Fatihahnya benar bagus. Kalau enggak, ya udah pasrah, tawakal kepada Allah dah gitu. Ya, mudah-mudahan Allah menerima sholat kita. Yang penting kita jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau mau dikodok, monggo. Kemarin Jumat terakhir tuh. Jumat terakhir besok. Yang mudah-mudahan kalau besok takbiran gimana tuh? Ya, Allah ya karim. Ya, Jumat terakhir gunakan sebaik-baiknya. Tapi tidak apa-apa, masih ada waktu. Bahkan di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah itu ada satu hadis, ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa ketika kita melaksanakan satu amalan fardu, itu seperti kita melaksanakan 70 kali amalan fardu di dalam bulan Ramadan. Jadi ketika kita melaksanakan satu fardu, amalan fardu di dalam bulan Ramadan, itu sama seperti kita melaksanakan 70 kali amalan fardu di luar bulan Ramadan. Bahkan ada satu amalan sunnah di dalam bulan Ramadan, itu fadilahnya itu seperti tidak melaksanakan satu amalan fardu, tapi itu hanya fadilah keutamaan. Secara hakikat itu tidak bisa, fardu itu tidak bisa dikalahkan oleh sunnah, tapi itu keutamaan saja. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengqadha sholat fardu di bulan Ramadan, Allah balas seperti 70 kali kita melaksanakan sholat fardu yang kita laksanakan itu di bulan Ramadan. Itu pentingnya kita mengqadha sholat di bulan Ramadan. Gitu. Bahkan ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah tanpa udzur, tanpa ada halangan, maka ini bisa dikatakan termasuk perbuatan dosa. Dalam artian ketika
ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah itu lantaran disebabkan karena dosa kita, begitu maksudnya ya. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, ya, ini dikutip oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, la tafutu ahadan sholatul jama'ati illa bidambi. Jadi tidak meninggalkan sholat berjamaah. Jadi seseorang itu tidak bisa meninggalkan sholat berjamaah illa bidambi, kecuali dengan lantaran dosanya. Jadi dia tidak bisa dihalangi, terhalang untuk melaksanakan sholat berjamaah lantaran dia punya dosa. Bahkan ada ulama yang cerita karena dia ada satu dosa, dia tidak pernah berjamaah sholat subuh selama 1 bulan. Awalnya rajin, rutin, tapi karena dia ada satu dosa, apapun dosa itu, maka dia itu menjadi terhalang untuk sholat berjamaah. Makanya, ya ini tidak sepenuhnya menjadi sandaran ya. Jadi, ya mudah-mudahan dengan Allah memberikan kekuatan hidayah taufik buat kita, Allah mudahkan meringankan langkah kita menuju ke masjid, menuju ke sholat untuk melaksanakan sholat berjamaah, gitu ya. Nah, sebelum sesi pertanyaan, ini kemarin ada saya nanya yang tentang Jumat 3 kali, apa ya? Nah, itu saya buka lagi tentang hadis Jumat itu ternyata memang sama hukumnya, tidak sampai kafir, hanya sebatas munafik. Jangan sampai nanti. Ini enak nih kalau bisa ketemu lagi, bisa direvisi. Gitu. Jadi ada satu hadis tentang sholat Jumat. Man tawakkal jumu'ata salasa maratin tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Jadi siapa saja yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan meremehkan, dengan sengaja gitu, maka hatinya akan ditutup sama Allah. Bahkan ada riwayat lain, minal munafikin, termasuk orang-orang yang munafik, orang yang tidak sholat tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Nah, ini menjadi dasar kita bahwa sholat ketika ada yang meninggalkan itu tidak sampai menjadi kafir, ya, tapi sebatas munafik. Kan munafik juga gede dosanya, bahkan diancam sama Rasul akan disiksa di api neraka yang paling dalam. Min akhir orang-orang munafik. Allah wa'ala bishawab. Karena udah jam berapa ya? 6, 7. Iya di kopi dulu kan. Nanti kerja. Alhamdulillah. Berarti kita sudah tahu ya saja jadi keutamaan kita sholat berjamaah, yaitu peluang untuk diterimanya sholat kita lebih besar gitu saja dibanding kita sholat sendiri. Oke, para jemaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan sholat berjamaah
ataupun permasalahan lainnya. Ada Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Boleh. Ustaz, Oh, nanya dong gitu. Ustaz, saya nanya dong. Kenapa? Ampun itu. Saya mau nanya Ustaz. Iya, nanya. Kalau sholat berjamaah goyang-goyang itu membatalkan sholat. Orang Ustaz. Joget. Kata ini Pak. Gini ya. Ustaz itu membatalkan sholat nggak Pak Ustaz? Begini, orang pakai begini. Ya gitu Ustaz. Kalau ada jaipon. Iya. Ini makanya kayak Boleh Ustaz. Aduh, silakan jawab. baik, luar biasa. Pertanyaan yang tepat juga ya. Sholat ketika ada yang enak banget ya. Bahkan nggak sadar kita sedang. Nggak sadar itu. Iya. Tadi tuh banyak. Iya. Itu goyang itu. Nah, ketika goyangan itu terlalu parah, artinya parahnya itu sampai dadanya ini goyang, artinya tidak menghadap kiblat lagi. Hati-hati tidak ada ya, karena rukun kiblat ini di sini tidak ada sudut bedanya. Jadi makanya kadang-kadang dulu ada ustaz yang diomelin nama Pak Haji dong, Pak Haji dong. Ya, itu ada ustaz. Begini, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dadanya itu berubah. Nah, hati-hati ya. Itu udah belok dari kiblat. Tapi kalau goyangnya biasa-biasa aja kan, nggak apa-apa. Asalnya goyang itu aja Ustaz. Ya, kalau biasa begitu sih susah. Iya. Kecuali emang sengaja, hati-hati. Itu makruh, bisa makruh. Makruh itu adalah hal yang dibenci sama Allah. Bahkan bisa mendekati batal. Iya. Gitu. Nah, kadang-kadang begini hikmah daripada kita sunnah kan begini. Habis sujud sujud terakhir, dan baru begini. Atau begini biasanya. Iya. Ya, sama aja dah. Iya, sama. Nah, hikmahnya apa? Supaya dada ini tidak goyang. Kalau dia begini khawatir. Khawatir gini. Kalau sujud begini tetap. Tuh. Ya. Terus jangan sampai ini lepas dari menghadap kiblat. Ya, tuh ada ilmunya. Ya, jangan sampai nanti ini goyang dadanya. Dadanya goyang gimana? Makruh, banyak gaya sih. Begitu. Jam itu kan lagi. Banyak gerak. Ingetan lu gitu. Sangat makruh, banyak gerak. Iya, kecuali gerakannya parah tadi sampai Berubah gerakan. bahkan keadaan kita itu sampai belok daripada arah kiblat. Allah Ta'ala ada ayat. Akhir tuh biasanya. Lagi yang lain, jamaah yang lainnya, Allah silakan. Ya, boleh. Kita mengenai sholat berjamaah ya, kan kalau laki-laki kan berjamaah, kan ya kalau perempuan gimana? Di rumah. Maksudnya apa? Sholat Kalau bagi laki-laki sholat berjamaah itu hukumnya sunnah akad, sunnah yang sangat dianjurkan bahkan diharuskan, itu sunnah.
sangat dianjurkan. Bahkan ketika satu kampung tidak ada yang sholat berjamaah, itu bisa dosa itu. Dosa. Makanya jadi pahlawan juga kita, buat orang-orang sekitar kampung. Gitu. Bahkan belajar ilmu tajwid pun kampung. Payah kalau seandainya satu kampung gak ada yang ngajarin, gak ada yang belajar ilmu tajwid, ilmu ya buku bacaan itu, maka berdosa. Dari lurahnya sampai ente sampai belum dosa semua. Itu sama kampung dosa kalau nggak ada yang belajar tajwid. Gitu. Nah, terus bagi perempuan, apakah boleh mereka itu sholat berjamaah? Itu boleh, asalkan tidak ada fitnah yang kurang bagus. Itu sholat berjamaah bagi perempuan itu perempuan yang masih gadis, mama muda, kembang desa, khawatir ada fitnah, khawatir ada satu modus. Nah, hati-hati. Kecuali udah apa usianya udah cukup lah perempuan. Dan lebih bagus perempuan itu ruangan yang paling dalam, yang paling privat, privasi, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Bahkan di dalam kitab Uqudul Wujud, ketika dia sholat, seorang wanita sholat di ruangan khusus di kamar sendiri, rapatlah, ruangan yang betul-betul privasi, itu lebih utama daripada dia sholat di Madinah. Gitu. Sholat di Masjid Nabawi itu ada keterangan di dalam kitab Uqudul Wujud. Itu pun bagi yang masih gadis. Kalau udah tua masya Allah yang diri gitu. Tapi ya nggak apa-apa, silakan kalau ada mahramnya, ada ibunya, ada saudaranya di situ, monggo silakan. Yang penting tidak terjadi fitnah atau jadi perhatian kaum Adam, kaum laki-laki. Allah semua gitu. Iya, dengar. Ya, saya mau nanya tadi yang pertama nerusin. Iya. Iya. Apakah dalam gerakan sholat itu 3 kali gerakan sholat itu membatalkan sholat? Atau bergaruk atau kaki ada yang begini atau bersin, itu kan termasuk gerakan. Nah, apakah itu membatalkan? Yang kedua, dalam berjamaah apabila imam bacaannya kurang Pasti. kurang pasti, maksudnya dalam segi tajwid atau apakah kita harus memulai lagi sholat kita? Baik, yang pertama tadi gerakan, seperti apa sih gerakan itu sehingga bisa membatalkan sholat. Ketika gerakannya itu 3 kali berturut-turut. Contoh, angkat kaki, sami Allah liman hamidah. Dan keren lihat. Jadi maksudnya apa sholat itu seluruh sholat apa dalam 3 kali gerakan itu apakah membatalkan? Enggak. Itu begini. Jadi ketika berturut-turut kan dalam satu rukun, misalkan dia mau lagi berdiri nih, ya dia gerak, misalkan geraknya gimana ya? Garuk. Ya kan kalau begini Iya. Kalau garuk bisa garuk ya. Iya, Garuk. Nah, ada gerakan begini, Iya. berturut-turut 1, 2, 3, batal. Tapi bagaimana cara supaya garuk nggak batal? Tempelkan sini, ini yang gatal ya. Udah gini aja, mau berapa kali gitu.
gitu. Iya. Jadi tetap dia nggak gerak dia. Sampai bom lagi kagak batal. Iya, sampai apa? Terjaga. Beres iya. Iya. Asal jangan begini. Ya, Dia jangan begini. Nah, paham ya? Pergerakan yang sekiranya kelihatan gerakan. Tapi kalau gerakan ringan sih kayak gini enggak apa. dalam satu apa tadi rukun ya. Iya, satu rukun. Misalkan ini gerak, misalkan satu gerak, terus di ruku gerak lagi satu, yang enggak batal. Bukan satu. Dan satu rukun itu 3 kali gerakan berturut-turut. Tahu betul kan? Disambung lagi gitu, ulang lagi 3 kali berkelanjutan. Gitu. Itu yang bikin batal. Bahkan hati-hati ketika imam bangun ya, ini bisa nih batal nih. Ini bisa kadang-kadang kalau gerakan begini ya, kecuali ada udur. Contoh di depan ada tai cicak, iya bisa ya, atau karena dia berpindah seperti sholat berjamaah awalnya berdua aja, awalnya imam sama makmum, kemudian datang makmum dia gerak mundur tuh kan boleh karena sesuai dengan syariat. Cuma kalau dengan sengaja yang tadi tuh ketika dia bangun atau mau sujud gerak dulu nih, yang tadi nih Tinggal. Indo ya. Baru sujud, paham kan itu? Nah itu bisa saja membatalkan sholat. Tapi itu tapi ya ada yang gimana makruh, ada yang sholat. Terus yang kedua apa ya? Yang kedua Kalau kita sholat jamaah dan Oh, imamnya iya. badannya dia. Ya itu Makmum. makmum. Kalau makmum ya kurang yakin. kalau kurang yakin ya silakan sholat kembali atau mufarokoh caranya udah caranya mufarokoh udah artinya terhindar keluar dari berjamaah gitu. Jadi gerakannya pun dibedakan belakangan, jadi imam lagi sujud kita masih ruku, tapi ntar ditanya ini salat Jadi fitnah malah. iya. Tapi ya kalau memang nanti kira-kira kurang yakin boleh diulangi lagi sholat di musola atau di rumah. Makanya sangat penting ketika imam semuanya bisa memahami selain ilmu fikih juga ilmu dan bacaan Al-Quran, ilmu tadi. Kalau nggak ada lagi ya gimana? Ya sudah, kita yakin adalah Allah akan menerima la yukallifu nafsan usaha udah gitu aja lah ya semaunya kita gitu aja ya salah ini kita datang gitu kita salahin oke semua. Haji Nur nggak datang, Sarif nggak datang ya Kita maju bingung kalau yuk bubar nggak Kalau jadi dolim kalau dolim. Baca asal grogi kan. Jadi kadang terjadi. Jadi di yang lain ya, bukan di sini. Ada imam, ada dan salah satu rukun salat subuh kan kita berfokus ke walaupun sunnah ya, bukan rukun sebenarnya sunnah ya. Nah, kalau jamak itu kan bisa kita jamak ya ini semua di kampung lain bukan di sini. iya kampung lain Sholat itu kamu aja. Nah itu gimana statusnya itu? ya kalau itu enggak sampai batalkan Karena sunnah ya. ya paling sebatas makruh aja karena kalau jamaah ya pakai domir nah Iya. ya nah kalau nih ya jadi sendiri gitu dia nggak tahu nggak melihat jamaah gitu nanti Iya. makmum lainnya gitu. Tapi tetap sah kalau sholat tetap sah. Bahkan kalau emang misalkan kita kesulitan untuk kunut boleh singkatnya kunut
Allahumma ighfir lana ya Ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Udah begitu doang cukup. Kalau nggak hafal, Allahumma hdina fiman al-kubanakan. Yang tadi, iya, udah ya, paham ya. Udah tadi, Allahumma ighfir lana ya Ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi dan seterusnya. Iya. Allahumma ighfir lana ya Ghafur. Dulu waktu kapan? Waktu ke bandara kan jam 6 jamaah. Ya itu kulnya pakai itu aja udah. Allahumma ighfir lana ya Ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Itu kalau terlalu panjang Allahumma hdina fiman hadait. Tapi kan ini luar dari kebiasaan jamaah. Ini. Beda saya bisa. Sekali lagi ekspresi satu. Berarti Ya. malam aku aja gitu kan. Jadi nggak sampai Membatalkan. Jadi soalnya kita berjamaah tapi dia bacaannya sendiri pribadi. Iya. Iya. Sedangkan kita nggak dianggap bukan berjamaah. Jadi kulo tuh gitu. Jadi yang paling penting itu bukan doanya sebenarnya, sholawatnya. Iya itu yang penting itu. Iya kalau dia doa tapi nggak sholawat nih, kulutnya nggak sah itu, kulutnya nggak sah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling utama. Jangan sampai yang kita kalau mah ya bebas banget. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Yang penting salawat itunya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu yang penting itunya. Kalau doa yang awal-awal nggak masalah, mau beda-beda gitu, mau ditambahin juga tambahin gitu. Kan banyak al-imam yang haramain kan Palestina dan macam itu hanya hampir setengah jam itu doa lagi gitu. Tapi di akhirnya lupa gimana kan? Ya iya. Enggak. Oh, udah pernah? Tapi pengen dimain lagi kan? Rajin untuk coba. Bagian lama gitu enak nggak mau pernah. Allah alam bisa. Yang lain? Ayo. Ditunggu nanti jam 7. Ajinor. Ye. Ajinor. Ya, betul. Hei, karena Allah Ajinor. Aduh, Ajin. Ya, boleh ibu-ibu ada pertanyaan? Ibu yang Asal jangan nanya baju lebaran deh ya. Boleh nanya lagi. Nama baju anu. Lah, tadi ini begitu sih. Terus itu mana? Ah. Aku orang atau nanya kalau Ini review. makin ada yang janggal kali ya. Jangan mau nanti baru usaha. Itu namanya kan kalau Iya. kita apa? Tahiyat, dia tahiyat Iya, ya. iya. Nuyuk dulu bagaimana ya? Enggak masalah kalau dia makmum duluan gitu, nuyuk duluan. Tapi dibacanya dulu kan. Ya, maksudnya kalau duluan juga Daripada imam gitu. Iya. Yang penting gerakannya. Iya. Yang penting gerakan rukun ke rukun itu nggak boleh. Kalau itu masih nggak masalah karena nggak tahu sampai mana bacaannya. Tutup. Ini masa dia kan atahiyatul masa duluan sih bacaannya daripada imam. Atahiyatul mubarak. Masa ini duluan teks sedangkan kita itu baru ini udah ashadu alla keluar turunan bacaannya. Iya. Jadi kalau begitu ya nggak khawatir nggak apa juga langsung sadar. Iya lalu dulu dia ashadu sedangkan itu baru baca atahiyatul mubarak. Sedangkan itu udah duluan begitu. Unjuknya lebah mana, bacanya unjuknya di lebah mana. Iya, tunjuknya belah mana tuh?
Pas inget bang ya. Tapi emang Mau bacaan apa kalau masuk dulu. Tapi langsung nunjuk itu. Ada. Ada. Iya. Kalau dalam kita apa sih kitabnya? Az-Zubat atau Az-Zubat itu ketika asyhadu an la ilaha illallah. Langsung. Iya kan? Kita baru Iya, nunjuk. ketika kita mengucapkan asyhadu an la Ya, ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Ya, jadi cara kita mengangkat tunjuk kita. Ada yang di awal tuh, masnya. Ada yang muter-muter, ya, Itu orangnya kertas maksudnya. kalau muter saya belum nemu. Iya, di ibaratnya kalau begini nemu ini pandangan daripada mazhab Maliki. Ada yang berpendapat bahwa ketika dia menunjukkan jari telunjuknya itu ketika sholat kanan kiri, bukan muter. Nah, itu puyeng itu kalau puyeng. Karena kalau bawah sih ini. Iya, atau begini gitu. Karena dia memahami hadis itu gerakan lebih dari satu kali. Katakan ini dua hadis itu ada. Dia mensyaratkan hadis itu banyak gerakan. Jadi ada yang begini, ada yang begini. Jadi padahal di situ hanya satu gerakan. Kan begitu. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah segitu doang. Gak usah asyhadu minimal dulu. Ada begitu. Itu dalam kitab Enggak juga tapi kalau mungkin ya itu jangan sampai terlalu biasa aja tunjuknya. Yang penting gerak asyhadu kan begini ngepel asyhadu an la ilaha illallah. Begitu kan. Dari nunduk begini udah. Enggak, makanya kan dari gerakan setiap kita kan makmum ya. Setiap gerakan kita itu kan nggak boleh mendahului imam kan ya. Betul. Karena kalau makmum mendahului imam itu adalah suatu golongan nanti jadi girdu gitu kan. Ya. Imam. Keledai. Keledai itu kan kalau kita mendahului imam. Iya. Keledai. Keledai. Tahu keledai? Kalau gitu tuh mokel. Iya. Oke. Mokel gitu nih. Iya. Iya, maksudnya kita kan tahiyat, maksudnya kita pun ngelurin imam berarti kan kerjaan imam kan belum nunjuk dulu Iya. kan. Karena biar kelihatan. Itu maksud dari mendalam gerakan itu rukun ke rukun. Kalau tahiyat namanya nunjuk tuh enggak masalah. masalah. Kita Fatihah dua aja nggak apa-apa. Maksudnya bukan masalah dua, tapi ini ketika juhur asar kan nggak tahu. Kecuali dia dikeraskan di maghrib, isya, subuh, kan tahu kan bacaan imamnya. Walau dolin amin baru makmum baca al-fatihah gitu. Karena ya kalau terawih kan bacaan imam kan cepat. Cepet lagi kita. Sedangkan makmum itu kita harus baca cepet lagi kita. Tapi ngebareng nggak apa-apa. Kenapa? Ngebarengin nggak apa-apa. Jangan bareng, pasin aja pas sebelum amin atau pas amin langsung walau dolin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah kita juga begitu diwasolin. Kalau pas imam Amin baca ayat surat yang lain Kita kan imam kadang-kadang ina atau ina kan juga tidak ada. Ya kan apa-apa kan panjang. kira-kira dulu nggak duluan dulu dulu kalau bacanya lama ya sudah imam dominun tanggung jawab imam tanggung jawab imam ini aja Tapi kita terputus rukunnya itu. Kalau rukun kan Al-Fatihahnya kita iya pribadinya. dia rukun Ya kita terputus bagi imam semua berarti. iya itu udah tanggung jawab. makanya kalau misalkan seperti itu ada dua pendapat. Ada yang memang dia sampai dia selesaikan al-fatihahnya baru dia ngikut imam. Ada yang langsung mengikuti imam itu karena
tidak ada sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Nah kalau makmum anu apa ngebarengin imam bagaimana? Baca Al-Fatihah, dia Al-Fatihah, dibaca surat lagi. Di tarawih misalkan. Iya, terawih orang jamaah sama begitu. Iya, Ikutin. Kayak gitu tadi nyamain. Dibarengin. Dia kan di sana ya. Di sana ya. Jamaah kita. Ada di sono jauh. Di sini sering dengar. Pernah begitu saya kalau di banyak. Ada kayak jadi imam baca Al-Fatihah, dia ngikuti Al-Fatihah gitu. Gimana? Bisa ini, bisa makruh itu. Itu makruh. Makruh. Kalau sampai dia mendahului imam apalagi bisa haram. Apalagi tadi sampai mendahului bacaan Al-Fatihah imam yang kita dengar. Iya. Kalau nggak dengar, Kedengeran kita di samping. Jadi tidak kayak kedengeran salah. Aku keras. Bukan di sini. Bukan ini. Rumahnya keras. Pakai pink. Beda orang ketika dia ahli mengajar sama orang yang nggak ahli ngaji. Setidaknya udah kita ahli ngaji, kita tahu sedikitnya, tapi insya Allah lama-lama kita bisa jalani, kita tahu. Beda sama orang yang nggak tahu, udah nggak tahu, nggak mau belajar, nggak pernah ngaji. Nah itu bedanya. Itu padahal itu sering lagi dahar gitu Ustaz. Iya, emang begitu Iya. sih. Iya. Apa karena dia lupa, apa karena faktor usia Iya. ya belum tahu ya. Yang ngomong di sono Udah Iya. Bukan di sini bukan. Sholat tarawih dia kok ngikutin ambil bacaan imam baca Al-Fatihah. Jadi Allah itu menghendaki siapa saja yang paham dalam fikih, dalam ilmu syariat, itu Allah yang menghendaki. Ketika dia belajar dulu di majelis taklim, itu belum tentu dia bisa memahami apa yang disampaikan. Jadi kehendak Allah, sesuatu yang kita paham itu semua kehendak Allah. Terus kita yang nggak paham juga itu kehendak Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Allah inginkan seperti itu. Jadi Allah akhirnya betul. Kita bersyukur kita diberikan pemahaman, khususnya dalam ilmu fikih, dalam ilmu syariat. Kita bersyukur meskipun ya ngajinya sedikit tidak apa, yang penting kita amalkan, kita pahami. Banyak orang di antara kita yang suka ngaji tapi tidak begitu, tapi apa nudutan pas ngajinya, apa tidur gitu, iya, apa emang emang kerja baru kemana ya? Iya. Begitu. Ada yang tidak sombong, orang yang tidak seperti itu ketika merasa bisa apa sih ngajarin, udah bersombong, udah. Ketika dia sombong, maka Allah tutup hatinya untuk memahami ilmu khususnya ilmu syariat. Bahaya kalau udah begitu. Ngomong enggak? Kita tahu nih ada di Tadi dua kondisi. Ketika kita mau nasihati, masih tahu fatwa sobil hati, ya itu lihat kondisi dua. Apakah ketika dinasihati itu dia maklum, dia menerima, oke, kita kasih nasihat itu. Tapi kalau dia kira-kiranya jadi marah, benci sama kita, kesel sama kita, dendam sama kita, yang dia itu aja. Ngomong sih. Iya. Berarti emang sesuai dengan kondisi. Berarti emang sholat ini emang masih banyak perbedaan dan walaupun di sholat mana, kita kadang-kadang bingung. Nggak ada Kita yang begini, apakah dia yang benar, apa kita yang salah, atau kita yang benar, apa dia yang salah. Iya. Emang benar-benar dah Banyak salah. banyak perbedaannya. Benar. Banyak salahnya. Enggak, maksudnya banyak perbedaannya. Orang Jadi kita ngaji itu mana tahu
yang benar, mana yang salah, artinya tidak sesuai yang diajarkan oleh guru kita, ulama dan Nabi Muhammad SAW. Makanya penting kalau kita ngaji. Kalau nggak ngaji kan gimana kita tahu? Bahkan Ini kalau belajar fikih belum habis, udah beda benar. lagi. Jangan sampai ada bagian asar. Iya, belajar fikih sholat belum habis, udah beda lagi Rajin di sholat, Jadi kita asar. Jadi kita kalau kata Habib mah Magal gitu kan. iya emang nggak boleh ngomong Iya, jadi ini kok gimana ya? Ini belum habis. Memang udah sholat fikih sholat, tapi kita kan udah beda lagi, kita jadi lupa lagi. Itu makanya. Ya emang beda-beda dah, kita kayak ngerasain sholat di masjid mana. Iya, Tapi banyak perbedaan. banyak. Di tarawih aja di masjid mana tuh? Di Al-Muhajirin. Ketika dia Al-Muhajirin, terus apa lagi tuh di ada masjid lain. Ketika sudah 8 rakaat bubar, makmum. Terus yang lain masih tetap, yang masih 20 nih, kalau 20 tetap ada yang 8 udah bubar. Buatnya DKI banyak. Jangan ambil yang sebelah kan cuma. Enggak ngambil, dia pakai itu. Enggak. Jangan Dapat rakaat. Dia mau pasang malam kan jadi. Tapi witirnya nggak ada. Witirnya di rumah. Jadi Oh. bisa Itu mikir. di rumah. Tetap bisa. di mokel Sholat kan oke. Iya itu. Bukan diam-diam. Iya. Sombong ya. Ayo terakhir nih. Habis ya. Ini kalau Pak Wahyu nanya, abisin. Ya, besok pemasaran nggak ada. Jangan ditunda nih, pertanyaan jawabannya. Ayo, Aku yang tujuan. ayo nanya. Ini pengalaman saya sendiri. Awal sholat zuhur, tapi bacanya keras. Gimana sah banget? Iya. Dan saya ragu-ragu kok imamnya bacanya keras. Rasa siri ya. Beneran. Iya, kedengaran saya masih. Jadi sholat Itu zuhur. di tempat lain. Tempat lain. Tempat lain. Di sini juga. Ini mah nggak pernah bener. Itu nyata memang ada. Ada yang kencang itu. Jadi belum. Amin. Ayo amin. Iya. Iya. Ya tadi artinya tidak sampai membatalkan sholat, tidak sampai tidak sah sholat, tetap sah sholat. Cuma tadi makmum. Jadi sesuatu yang tidak ada sandarannya, tidak sampai wajib ya, dengan rukun juga itu ya makruh. Makruh ketika harus nyesir, jadi dia akan keraskan pada kewajibnya. Mungkin dia ketidaktahuan ataupun lupa mungkin lagi pikiran kemana kali ya. Jadi ini apa ini THR bukan cair gitu kali ya. Ada kan? Gitu. Ada tunjangan enggak? Ya, tunjangan ini. Ada dua. Jadi tetap sah kalau itu. Penting rokatnya sama, bacaannya sama, ya, rukun-rukunnya dikerjakan, itu insya Allah itu sah, tetap sah. Jadi tadi kalau dia cuma sampai situ doang, nggak ngaji lagi, nah itu dosa. Dosanya mana? Dosa nggak ngaji, dosa nggak tolakut, itu wajib. Bahkan faridotun sangat wajib, ya sangat wajib untuk ilmu dimanapun kita mau di musola ini, di masjid mana, siapapun gurunya, yang penting dia bisa mengajak kita kepada kebaikan, bisa membimbing kita supaya sholat kita untuk kita benar. Silakan siapapun, baik dia masih muda ataupun sudah sepuh atau dari orang lain, pendatang atau asli sini, silakan siapapun, selagi tidak keluar dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai apa-apa bid'ah, apa-apa kafir. Dan sampai situ. Allahu a'lam. Lagi. Udah cukup kayaknya. Apa lagi? Insyaallah.
Hani, Tadi mau Alhamdulillah. nanya. nanya, Dik. Nanya. Suit. Alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban-jawaban, insyaallah bisa menjadikan pedoman bagi kita semua dalam menjalankan sholat maupun hak lainnya. Mudah-mudahan itu akan terus kita laksanakan dan mudah-mudahan pahalanya terus tercurahkan kepada kita. Terakhir Ustaz, sebelum ditutup, kami mewakili jamaah dan juga DKM Persaudaraan Insyaallah mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang Ustaz berikan selama pekan ini, dan juga kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata, mungkin pertanyaan yang agak nyeleneh gitu saja. Tapi itu semua bukan karena kami sengaja ingin bertanya seperti itu, tapi kita memang tidak tahu dan kita harus tanyakan ketika tidak tahu. Walaupun kadang agak unik gitu ya, saya agak unik gitu ya. Tapi alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak atas jawabannya. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan karim innal alim bayyid. Ustaz, mohon jika kami ada salah, banyak kekurangan, mohon dimaafkan akhir batin saja. Mungkin itu Ustaz yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Sampai ketemu nanti. Kita masih ketemu satu pertemuan lagi di Idul Fitri. Sesi pertanyaan kali Idul Fitri. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh lagi meter ya lagi meter. Sallallahu